Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Islamic Education Channel. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi terkait Al-Quran sumber hukum Islam pertama. Bagian pertama yaitu definisi dan kandungan Al-Quran. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Ada dua buah video yang akan membahas topik ini. Di video pertama kali ini kita akan membahas tentang definisi dan kandungan Al-Quran. Sementara nanti di video kedua kita akan membahas tentang karakteristik dari Al-Quran. Secara umum, topik Al-Quran sumber hukum Islam pertama ini merupakan topik pertama dari materi sumber hukum Islam. Nanti ada As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Baik, selamat menyaksikan. Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang sumber hukum Islam, kita bisa merujuknya ke surat An-Nisa ayat 59. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk setidaknya melakukan dua hal. Yang pertama adalah perintah untuk taat kepada Allah, atiullaha wa atiur rasul, juga taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin. Walaupun ketaatan kepada pemimpin di sini menurut para pemafsir tidak seperti ketaatan kepada Allah ataupun ketaatan pada Rasul. Jadi ada batasannya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Itu dalam hadis gitu ya. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk, dalam hal ini adalah ulil amri, kalau itu bertentangan dengan atau berupa perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul. Lalu yang kedua, ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau seandainya satu saat nanti berlainan pendapat tentang sesuatu, kata Allah, farudduhu, maka perintahnya itu kembalikanlah persoalan itu ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jelas di sini Al-Quran sebagai sumber rujukan pertama dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan kedua. Yang lain kita lihat dalam hadis. Salah satu hadis yang berbicara itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab hadisnya Al-Muwatta. Kata Imam Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrani, aku telah tinggalkan, kata Rasulullah, untuk kalian dua perkara. Lang tadillu, saya jamin, kata Rasul, kalian tidak akan tersesat mata masaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apakah itu? Kitaballahi wa sunnata rasul. Kata Rasul, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Hadis ini menegaskan pernyataan Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59 yang tadi. Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Dan ada satu lagi sebetulnya sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Nah, di slide berikutnya saya akan menggambarkan secara umum bagaimana keterkaitan antara Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang sebagai tiga sumber hukum Islam. Berbicara tentang sumber hukum Islam, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, ketika kita berselisih pendapat tentang satu hal, maka rujukan pertama yang harus kita pegang adalah Al-Quran. Bagaimana kalau persoalan tersebut belum bisa diselesaikan atau belum bisa terselesaikan dalam Al-Quran, maka rujukan berikutnya adalah As-Sunnah. Ketika di Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada, maka persoalan tersebut diselesaikan dengan ijtihad.
Cuma perbedaannya ketika seorang ulama melakukan ijtihad itu harus tetap merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu penjelasan secara umum ya. Nanti lebih detailnya saya akan jelaskan tentang bagaimana itu Al-Quran di video sekarang, bagaimana itu As-Sunnah di video-video berikutnya, dan ijtihad di video yang lain setelah As-Sunnah. Namun yang perlu diketahui, Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut dengan nas. Jadi kalau ada istilah nas, itu merujuk pada apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, di video kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Ada 2 video, dan di video pertama kali ini kita akan berbicara tentang definisi dan kandungan Al-Quran. Berbicara tentang definisi Al-Quran, kita bisa memulainya dengan pendekatan bahasa dan pendekatan istilah. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Masdarnya itu adalah al-qira'ah, berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu pelafalan yang tersusun rapi. Maka dari itu, kita sering mendengar arti umum dari Al-Quran itu adalah bacaan atau tilawah, yaitu bacaan yang dilantunkan. Nah, itu pengertian Al-Quran secara bahasa. Sementara secara istilah, Al-Quran itu pertama itu merupakan firman Allah. Lalu yang kedua, tidak setiap firman Allah yang diturunkan kepada Nabi itu disebut Al-Quran. Tapi yang disebut Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran. Lalu yang ketiga, Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang abadi. Jadi Al-Quran itu nanti ada satu video khusus yang membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi sampai kapanpun itu tidak akan bisa ditandingi. Karena salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat dari sisi bahasa. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada yang mampu, sampai hari kiamat nanti ya, tidak akan ada yang mampu menandingi atau membuat semisal Al-Quran bahkan satu huruf saja. Karena itu sudah nyata tantangannya dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Lalu yang kelima, disampaikan secara mutawatir. Karena memang dari mulai zaman Rasulullah, setiap kali turun wahyu, Rasul langsung menghafalnya, Rasul langsung menyampaikannya kepada para sahabatnya pun langsung menghafalnya, menuliskannya, dan mengamalkannya. Dan yang terakhir, Al-Quran itu merupakan firman hidup. Jadi Al-Quran secara bahasa itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir, yang merupakan mukjizat abadi dan merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, itu Al-Quran secara istilah. Berdasarkan batasan istilah itu berarti ada pertama gitu ya, kumpulan wahyu Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Daud, Zabur, Nabi Musa, Taurat, dan lain sebagainya, itu bukan Al-Quran. Yang kedua, firman Allah yang redaksi lafalnya disusun oleh Nabi Muhammad sendiri, itu pun bukan Al-Quran, tapi itu disebut dengan hadis qudsi. Jadi maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang keluar dari Nabi, baik perkataan atau perbuatan, itu pun bukan Al-Quran, tapi itu adalah As-Sunnah. Terjemahan Al-Quran itu pun bukan, selain bahasa Arab, itu pun bukan Al-Quran, tapi itu adalah terjemah. Jadi yang namanya Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Nah, itu definisi Al-Quran. Sekali lagi secara bahasa, Al-Quran itu maknanya adalah qiraah. Dalam bahasa Arab, masdarnya qiraah, sehingga Al-Quran dikenal dengan sebutan bacaan, atau nama yang lain tilawah, jadi bacaan yang dilantunkan. Sementara secara istilah,
Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir, merupakan mukjizat abadi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, itu terkait definisi. Selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Dari sekian banyak nama Al-Quran, saya akan menyampaikan hanya 5 saja. Yang pertama adalah Al-Kitab. Yang kedua adalah Al-Furqan. Yang ketiga adalah An-Nur. Yang keempat adalah Asy-Syifa. Dan yang kelima adalah Az-Zikr. Nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Kitab. Artinya adalah kumpulan yang tertulis. Karena memang Al-Quran itu seperti yang ada pada kita sekarang, itu memang satu-satunya kumpulan wahyu yang tertulis dan terpelihara dengan baik. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Atau untuk terkait nama ini, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu nama Al-Quran pertama, yaitu Al-Kitab, yaitu kumpulan yang tertulis. Yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Yang membedakan. Al-Quran disebut Al-Furqan karena memang isinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram, antara yang hak dan batil. Lalu yang ketiga, An-Nur. Artinya adalah cahaya. Kenapa Al-Quran disebut An-Nur? Karena Al-Quran merupakan cahaya penerang bagi jalan hidup manusia. Gitu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Asy-Syifa. Apa artinya? Obat penyembuh. Kenapa disebut Asy-Syifa? Karena Al-Quran dalam beberapa keterangan dapat dijadikan obat bagi orang yang beriman, khususnya bagi penyakit hati. Lalu yang terakhir itu adalah Az-Zikr. Artinya apa? Ingat atau peringatan. Disebut Az-Zikir karena memang di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan peringatan dari Allah untuk manusia. Di Al-Quran dijelaskan tentang halal haram, dijelaskan tentang baik dan buruk, serta konsekuensi masing-masing. Jadi wajar Al-Quran disebut dengan Az-Zikr karena memang sebagian besar seluruh ayat Al-Quran itu berupa peringatan bagi kita selaku manusia. Nah, itu nama-nama Al-Quran. Jadi Alkitab artinya adalah kumpulan yang tertulis, Al-Furqan artinya adalah yang membedakan, An-Nur artinya adalah cahaya, Asy-Syifa artinya obat penyembuh, dan Az-Zikr artinya adalah ingat atau peringatan. Nah, yang terakhir terkait kandungan Al-Quran, dari beragam literatur menyimpulkan dari 6.236 ayat Al-Quran itu berisi tentang 7 hal. Yang pertama itu berbicara tentang akidah. Yang kedua berbicara tentang ibadah. Yang ketiga berbicara tentang muamalah. Yang keempat berbicara tentang akhlak. Yang kelima berbicara tentang hukum. Yang keenam berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu atau sejarah. Dan yang ketujuh berbicara tentang isyarat ilmiah. Al-Quran bukan kitab ilmu, tapi di dalam Al-Quran banyak sekali isyarat-isyarat yang kalau dikaji, isyarat-isyarat ilmiah gitu, yang kalau dikaji lebih jauh itu akan lahir ilmu gitu ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah. Artinya ada banyak ayat yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan sistem keyakinan dalam Islam. Misalkan tentang keesaan Allah seperti surat Al-Ikhlas. Contohnya ini di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum illahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Jadi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sistem keyakinan. Salah satunya adalah keesaan Tuhan. Adanya malaikat, Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, Al-Quran sebagai sumber kebenaran, dan lain sebagainya. Intinya persoalan akidah. Lalu yang kedua ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang aspek ibadah. Artinya
kegiatan ritual atau cara berkomunikasi dengan Tuhan itu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah. Salah satunya misalkan di surat An-Nisa ayat 103. Ini menjelaskan tentang sholat. Fa'idha qadaitumus sholah fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ini berbicara tentang kewajiban untuk melaksanakan sholat bagi umat Islam. Jadi berbicara tentang aspek ibadah. Lalu yang ketiga berbicara tentang aspek muamalah atau tata cara hubungan antara manusia. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 78. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini berbicara tentang larangan untuk bertransaksi ribawi dalam muamalah, ya, transaksi ekonomi. Lalu yang keempat ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak, aspek perilaku. Apalagi dalam hadis dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Rasul, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ayat Al-Quran juga ada beberapa ayatnya yang berbicara terkait akhlak. Seperti di surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang untuk mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini kandungan Al-Quran yang keempat. Yang ketiga adalah hukum. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara hukum. Untuk hukum itu menurut ulama para ulama tersebut tidak lebih dari 500 ayat. Ada tafsir yang membahas tentang ayatul ahkam itu tidak lebih dari 400 ayat, ditulis oleh As-Subuni, tafsir ayatul ahkam. Nah, salah satunya kita bisa lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang aspek hukum di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ini berkaitan tentang hukum khamar, hukum judi, dan hukum menyembah atau berkorban untuk berhala dan sebagainya. Jadi ini ayat yang menjelaskan tentang aspek hukum. Yang selanjutnya ayat yang menjelaskan terkait kisah atau cerita-cerita tentang umat terdahulu. Seperti di surat Al-Furqan ayat 37. Wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lizzalimin adzaban alima. Ayat ini menjelaskan tentang cerita kaum Nuh yang Allah binasakan karena mereka telah mendustakan rasul-rasul. Binasakannya dengan cara ditenggelamkan, gitu ya. Nah, ini ayat Al-Quran yang berbicara tentang sejarah. Yang terakhir, ayat Al-Quran yang berbicara tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang alam semesta atau isyarat ilmiah, seperti yang ditunjukkan surat Al-Anbiya ayat 23. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Ayat ini berbicara tentang isyarat ilmiah di mana Allah menyatakan tentang terjadinya siang dan malam itu akibat peredaran matahari dan bulan. Oke, itu ya materi pertama terkait Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, yaitu definisi dan kandungan Al-Quran. Kita akan masuk ke video kedua tentang karakteristik Al-Quran. Untuk video pertama kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.